Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang respirasi aerob untuk memenuhi tugas UTS kami, yakni literasi digital dengan dosen pengampu Mukhairatin Niswati Rodiyatul Jauhariyah SPD MPD dengan anggota kelompok kami yakni 1 Helda Hevinda dengan NIM 085, Nurjina Zarina dengan NIM 089, Bintang Irene Sitohang dengan NIM 123, Nadia Revita Nuryanti dengan NIM 129. Langsung saja yuk kita simak pembahasan berikut ini. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses di mana sel mengubah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP dengan bantuan oksigen. Tahapan respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah tahap awal dalam proses respirasi aerob yang terjadi di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen. Glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan masuk ke tahap selanjutnya dalam mitokondria untuk menghasilkan sedikit ATP. Selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap penting dalam respirasi seluler yang menghubungkan proses glikolisis dengan siklus Krebs. Pada tahap ini, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis dirubah menjadi asetil-CoA. Lokasi terjadinya dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam matriks mitokondria. Reaksi utama dari reaksi ini adalah asam pirufat, 3 atom karbon kehilangan 1 atom karbon dalam bentuk karbon dioksida dan bergabung dengan koenzim A yang membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA yang dihasilkan merupakan molekul kunci yang akan masuk ke siklus Krebs untuk dioksidasi lebih lanjut. Di dalam dekarboksilasi oksidatif ini, meskipun tidak langsung menghasilkan ATP, proses ini menghasilkan NADH yang nantinya akan digunakan dalam transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat besar. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Siklus ini merupakan tahap sentral dalam respirasi seluler, di mana energi kimia dari nutrisi, karbohidrat, lemak, dan protein diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel, yaitu ATP. Siklus dimulai dengan gabungan antara asetil CoA. Setelah gabungan tersebut, terjadi serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Meskipun tidak menghasilkan ATP secara langsung dalam jumlah yang banyak, siklus Krebs menghasilkan molekul pembawa elektron seperti NADH dan FADH2. Siklus Krebs adalah pusat pembangkit tenaga sel. Siklus ini memberikan bahan bakar untuk menghasilkan ATP. Untuk selanjutnya yaitu tahapan transfer elektron. Transfer elektron adalah tahap akhir dalam respirasi aerob yang mengubah energi dari elektron menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi redoks, pemompa proton, dan sintesis ATP. Oksigen berperan penting sebagai akseptor elektron terakhir. Setelah molekul glukosa dipecah menjadi energi dalam bentuk ATP melalui glikolisis, siklus Krebs, dan dekarboksilasi oksidatif, elektron berenergi tinggi yang tersimpan dalam molekul NADH dan FADH2 akan dibawa ke membran dalam mitokondria untuk menjalani proses transfer. Hasil akhir respirasi aerob yaitu energi. Sebagian besar energi kimia dalam glukosa diubah menjadi ATP. Kemudian karbon dioksida atau CO2 dihasilkan sebagai produk sampingan. Air atau H2O dihasilkan sebagai produk sampingan. Kemudian pentingnya respirasi aerob sebagai pembangkit energi, menyediakan sebagian besar energi kimia dalam glukosa diubah menjadi ATP. Kemudian metabolisme seluler, mendukung semua aktivitas seluler seperti pertumbuhan, perbaikan, dan kontraksi otot. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah kalian mendengarkan penjelasan dari kami yakni tentang respirasi aerob? Apakah teman-teman semuanya sudah paham mengenai materi tersebut atau kurang paham dengan penjelasan yang kita jelaskan? Kalau kurang paham, komen saja ya teman-teman. Baiklah, terima kasih atas perhatian yang kalian berikan kepada kami semua. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan baik tidak sengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.